Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko PMK, Menteri Sosial, Kepala BNPB, serta pemerintah daerah untuk cepat menangani kasus kelaparan akibat kemarau panjang di Papua Tengah yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia. .600 orang setiap hari mati kelaparan. Angka kelaparan di Indonesia berada di tingkat kedua tertinggi kelompok negara ASEAN. Dengan lebih dari 16 juta penduduk masih mengalami kelaparan. Food and Agriculture Organization atau FAO mendefinisikan kelaparan sebagai kondisi seseorang yang asupan makanannya tidak memenuhi standar energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Badan Ketahanan Pangan menyatakan sedikitnya ada 4 wilayah di Indonesia masih dilanda bencana kelaparan yang cukup parah. 4 daerah tersebut berada di Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Melihat fenomena tersebut, IPB sebagai salah satu kampus yang terus berinovasi terhadap teknologi pertanian, peternakan, dan juga pangan, tentunya turut serta berkomitmen mencapai Sustainable Development Goals Point 2, yaitu Zero Hunger atau Indonesia tanpa kelaparan, melalui 2 pilar utama, yaitu petani dan pertanian. Satunya adalah konsumsi yang banyak di masyarakat kita. Umumnya masyarakat ini makan beras. Nah, harusnya kebutuhan dasar ini dipenuhi oleh negara. Nah, karena IPB ini adalah perguruan tinggi Institut Pertanian Bogor, maka kami punya komitmen, punya tanggung jawab untuk membangun hasil-hasil penelitian yang bisa diterapkan, namanya inovasi. Ya, nah, inovasi potensial IPB itu kami memilahnya menjadi 5 macam inovasi. Satu namanya smart farming dan manajemen SDM serta lingkungan yang harus diperkuat dengan 4.0 agro maritim 4.0. Tapi untuk manajemen SDM dan lingkungan kami menggunakannya 4.0 5.0. Nah, kedua, hasil-hasil penelitian inovasi tadi baik benih segala macam, kami menggunakan inovasi untuk produktivitas. Nah, sampai dengan sekarang IPB memiliki 70 varietas IPB, mulai dari horti, buah-buahan, misalnya pepaya, ada nanas, ada bawang putih, ada bawang merah gitu ya. Ada yang berkaitan dengan kacang albina, cabai, termasuk pupuk-pupuk, mulai pupuk cair sampai kepada pestisida hayati. Fenomena Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, secara ironisnya, masih mengandalkan negara lain sebagai pemenuh bahan pangan. Banyak tantangan dalam mencapai ketahanan pangan, membawa kelembagaan petani milenial sebagai bentuk kebaruan untuk Indonesia merdeka pangan. Kelembagaan estet pangan merupakan suatu wadah dalam bidang usaha pertanian yang melibatkan anak-anak muda di dalamnya, ataupun yang sering kita buat ataupun yang baru kita buat itu anggota KEP, kelompok estet pangan, yang bertujuan satu, mengembangkan produksi sistem pertanian, yang kedua, merealisasikan sistem produksi padi yang modern, untuk yang ketiga, menghasilkan benih ataupun jenis mutu padi yang berkualitas dengan harga yang sewajarnya dalam tingkat kedaulatan pangan. Kalau untuk wilayah Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, mayoritas kita melakukan sistem tanam untuk yang ke belakang
itu dalam waktu 1 tahun kita panen 2 kali. Harapan kami itu ya banyak sih sebetulnya. Yang penting di dalam petani milenial ini ada kemajuan aja lah untuk sementara ini, ya seperti permodalan, peralatan, benih, segala macam. Dan juga yang disebutkan tadi krisis pangan ya. Nah itu yang penting itu di daerah kami ada kemajuan. Melalui perjalanan inspiratif kelembagaan petani milenial, dapat disadari bahwa bukan hanya mendirikan estet padi, tetapi juga upaya membangun sebuah masa depan yang penuh harapan. Semangat dan kerja keras yang telah dicurahkan menunjukkan bahwa tujuan untuk mencapai SDGs Poin 2, yaitu tanpa kelaparan, bukanlah cita-cita yang tidak mungkin tercapai.